wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang kelebihan ibadah haji. Wa an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fima auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam dzikru baitillahil haram wa fadilatih. Daripada Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah ridha untuk beliau berkata, pada apa yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam terdapat keterangan tentang Baitillahil Haram dan keutamaannya. Nabi Musa berkata, Ilahi mal haj, wahai Tuhanku, apa itu haji? Allah berfirman, Baitil ladzi ikhtartuhu ala jami'il buyut wa haramil ladzi harramuhu khalili Ibrahim yantahuna ilaihi min atrafil ard wa yahliluna bitalbiyati kama yalbil abdu li sayyidi. Di saat Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, apa itu haji? Allah menjawab, haji itu, kata Allah, adalah rumahku. Jadi pertanyaan tentang haji ini berarti kaitannya tentang Baitil Haram, Ka'bah. Jadi apa makna Ka'bah? Ya, yang ditanyakan oleh Nabi Musa. Allah menjawab, rumahku, yang aku pilih rumah tersebut di atas seluruh rumah-rumah, dan haramku yang telah mengharamkan akannya oleh kekasihku Ibrahim alaihissalam, yang datang menuju kepada rumah tersebut manusia dari berbagai penjuru bumi, yang mereka semua membaca talbiyah sebagaimana seorang hamba memanggil sayyidnya. Jadi jawaban Allah kepada Nabi Musa, apa itu haji, apa itu Ka'bah maknanya, Allah jelaskan bahwa Ka'bah itu adalah rumah yang dipilih oleh Allah daripada seluruh rumah yang ada di permukaan bumi, dan diharamkan di rumah tersebut oleh Nabi Ibrahim melakukan beberapa hal, kata Allah. Lalu seluruh penduduk bumi dari berbagai macam penjuru penduduk bumi itu akan datang menuju rumah tersebut sambil membaca talbiyah. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, Ilahi fama thawabuhu, wahai Tuhanku, apa pahala mereka, pahala orang yang datang ke rumah tersebut sambil membaca talbiyah, apa pahalanya? Qal, Allah berfirman, alhiquhumul maghfirata hatta ashfa'ahum fi jiranihim wa qarabatihim. Aku pastikan, kata Allah, untuk mereka itu ampunan, sehingga aku beri mereka pertolongan
untuk membantu tetangga-tetangga mereka dan kerabat mereka. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji, kata Allah, pahalanya yaitu ampunan dari Allah, dan diberikan kepada mereka satu keistimewaan, dapat memberi syafaat, bantuan nanti di hari kiamat kepada tetangga-tetangganya dan kepada kerabatnya, saudara-saudara dekatnya. Nyan pahala haji nepegah oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ilahi minhum man laisa lahu nafaqatun thayyibah. Wahai Tuhanku, mungkin di antara mereka yang menuju rumahmu tersebut ada orang-orang yang biayanya bukan dari uang baik-baik. Wala qalbin zakin, dan mungkin hatinya tidak bersih, dalam keadaan hati ria kadang. Qal, Allah berfirman, fa inni ahabbul masi'a minhum lil muhsinin. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengampuni orang-orang yang berbuat salah dari mereka itu karena orang-orang yang berbuat baik. Artinya semua orang yang berangkat menuju rumah Allah pahalanya pasti ampunan, walaupun mereka dalam berbagai macam keadaan. Jangankan dengan harta yang god saja, dengan harta yang bro saja, ampun kepada Allah, kepada Nabi Musa yang berkata. Kemudian wa an Abi Harun al-Abidi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Abi Harun al-Abidi, beliau mengambil hadis ini dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah ridha kepadanya. Abi Sa'id berkata, hajjajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi awwali khilafatihi. Kami ikut melaksanakan ibadah haji bersama Umar radhiyallahu an pada masa awal kekhalifahannya. Waktu Umar sudah diangkat menjadi khalifah, di tahun itu beliau berangkat dengan para sahabatnya melakukan ibadah haji. Di antara sahabat ada Abi Sa'id yang meriwayatkan hadis ini. Kata Abi Sa'id, fadakhala masjidah hatta waqafa alal hajar. Lalu Umar masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram yang dimaksud, sehingga beliau berhenti tepat di depan batu Hajarul Aswad. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, innaki hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Wahai Hajarul Aswad, sesungguhnya engkau adalah cuma seonggok batu yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat, kata Umar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sungguh aku tidak akan menciummu. Jadi Umar beranggapan Hajar Aswad itu sama seperti batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat cuma Allah, lain semua sama Allah. Cuma kenapa batu Hajar Aswad dicium? Karena Umar melihat Rasulullah mencium. Artinya beliau cuma mengikuti sunnah Rasulullah, bukan karena menganggap ada kelebihan pada Hajar Aswad. Itu menurut Umar. Di saat Umar mengatakan demikian, didengar oleh Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Umar, faqala Ali karamallahu wajhah, Ali berkata, la taqul mithla hadza ya amiral mu'minin. Wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, jangan engkau katakan seperti itu. Ya, ditegur Umar oleh Ali, jangan engkau katakan seperti itu. Fa innahu yadurru wa yanfa'u biidznillahi ta'ala. Karena batu itu, kata Ali,
bisa memberi mudarat dan bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Jadi berbeda sikap. Umar menganggap batu itu biasa saja, tidak punya kelebihan, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Beliau cium karena mengikuti sunnah Rasulullah saja, karena Rasulullah mencium. Tapi Ali mengatakan batu itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat dengan izin Allah, kata Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melanjutkan, walaula annaka qara'tal Qur'an wa alimtu ma fihi ma angkartu alaika. Seandainya aku tidak berpandangan bahwa engkau orang yang memahami Quran, wa amilta ma fihi wa alimta ma fihi, dan engkau sangat menguasai isi Quran, sungguh aku tidak akan mengingatkanmu. Nyo bahasa danyo munyo seandainya drone urung mangai nak berkata imro kagak menan buka. Tapi nya karena drone urung cara urung mupom Quran, urung doa asal Quran, maka payah lumpingat drone dukun li Ali. Danyo sebaliknya nya urung danyo ngahan danyo pingat, urung bangai yang dategur li danyo. Maka pakai dakwah karena urung bangai nyo dategur bah, pakai nya urung cara ngahan pakai. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, lalu Sayyidina Umar berkata kepada Ali, ya Abul Hasan, wa ma ta'wiluh min kitabillah. Wahai ayah si Hasan, apa takwilnya dari kitab Allah Azza wa Jalla? Jadi Umar bertanya kepada Ali, kenapa bisa Ali mengatakan seperti itu? Dari ayat mana Ali memahami dari Al-Quran? Kata Sayyidina Ali, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, kata Sayyidina Ali, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Surah Al-A'raf ayat 176. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, ketika Tuhanmu, kata Allah, mengeluarkan keturunan Adam dari punggung, dari tulang sulbi mereka itu, keturunan mereka itu. Dalam kajian tafsir, para ulama mufassirin mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk dzurriyah, masih berupa bibit, belum dalam bentuk jasmaniah seperti ini, Allah keluarkan seluruh manusia, mulai dari yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali lahir nanti sebelum kiamat, dari tulang sulbi, dari punggung orang tuanya masing-masing, sehingga manusia keluar pada saat itu seperti rantai yang terangkai tidak putus-putus, karena masing-masing keluar. Danyo udah keluar bak urung si danyo mit, danyo keluar dari danyo yang keluar terus. Seperti itu dikeluarkan oleh Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan aku persaksikan, kata Allah, mereka itu terhadap diri mereka itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu yang dipersaksikan oleh Allah, kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua mereka keturunan Adam berkata, bala, iya, bahkan iya. Jadi semua manusia di saat itu, entah yang lahir kemudian menjadi Islam atau menjadi kafir, di saat masih dalam alam benih, disebut alam dzurriyah, mengakui Allah adalah sebagai Rabbnya, Tuhannya. Kata Sayyidina Ali, falamma akarru bil ubudiyah, manakala manusia di saat itu mengakui dengan pengakuan ubudiyah,
yaitu ketuhanan Allah, kataba iqrarahum fi riqqin, lalu Allah tulis pengakuan mereka itu dalam sesuatu yang halus, rik. Tsumma da'a hadzal hajar, kemudian batu itu dipanggil oleh Allah. Rupanya batenya kana batu Hajarul Aswad. Dalam hadis yang lalu Hajarul Aswad batu dari surga diturunkan. Sudah ada batu Hajarul Aswad, dipanggil oleh Allah Hajarul Aswad. Fa'alqamahu dzalikar riq, lalu dimasukkanlah ke dalam Hajar Aswad tulisan yang ditulis oleh Allah di tempat yang halus tadi, yaitu pengakuan manusia bahwa Tuhan Allah adalah Rabb mereka. Ditulis oleh Allah, dimasukkan ke dalam Hajarul Aswad. Kata Sayyidina Ali, fahuwa aminullah ala hadha, maka kalau begitu Hajarul Aswad itu, kata Ali, adalah aminullah, kepercayaan Allah terhadap ini. Jadi Allah menitipkan amanah kepada Hajarul Aswad untuk menjaga pengakuan kita, yaitu bala tadi, pengakuan bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Yashhadu liman wafahu yaumal qiyamah, nanti Hajarul Aswad itu, kata Sayyidina Ali, akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya pada hari kiamat. Jadi urang kiamat teman, Hajarul Aswad itu menjadi saksi bahwa benar pengakuan orang-orang yang menyentuhnya. Maka disentuh, maka dicium batu Hajarul Aswad menurut Sayyidina Ali. Ini takwil ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama, kata Sayyidina Ali. Sehingga di situ Sayyidina Ali memahami batu Hajarul Aswad bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Kapan? Nanti di akhirat. Dia memberi manfaat dengan dia naik saksi bahwa kita sebagai orang yang benar dalam pengakuan kita Allah sebagai Rabb kita, dan dia juga bisa naik saksi bahwa kita adalah sebagai orang yang tidak benar dalam pengakuan kita Allah Rabb kita. Memberi manfaat dan memberi mudarat. Banyak pikir hakik tu ciri tu kau. Manfaatnya di akhirat. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Abul Hasan, wahai ayah Hasan, laqad ja'alallahu baina dhahranikum min ilmi ghairi qalil. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan pada dirimu ilmu yang tidak sedikit. Jadi Sayyidina Umar mengakui kealiman Sayyidina Ali. Butuh idrog malim yang bertanya, ngakui ghairi qalil, tidak sedikit. Maka wajar ada hadis di mana Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya. Pegah li Rasulullah. Rasulullah kota daripada ilmu pengetahuan. Sumber ilmu segala ada pada Rasulullah. Pintunya apa? Ali. Mau masuk kepada ilmu itu harus melewati Ali. Nyan pintu. Dikala orang-orang Yahudi mendengar Rasulullah mengatakan begitu, mereka datang bertanya kepada Ali tentang ilmu dengan 10 pertanyaan yang sama. Mereka ingin melihat apakah Ali pandai atau tidak. Kalau Ali benar-benar pandai, maka jawabannya setiap pertanyaan itu pasti beda-beda jawaban. Tapi kalau Ali orang bodoh, setiap pertanyaan pasti sama jawaban. Tanya lain begini, nyaurung tanya nguronyo mono gitu kah? Datanya tengah deh begah. Hanapa ya. Juga kata pu. Padahal orang yang cara lo jawaban. Uronyo datanya mono gitu begah.
tengok datanyang mana ke berah atau siagamnya ya datanyang mana ke jauh siagam je ya datanyang mana ke jauh nyan punya urang cara. Maka di saat Yahudi datang bertanya kepada Ali tentang satu pertanyaan, yaitu tentang ilmu dan harta, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, kata Yahudi, wahai Ali, ilmu atau harta? 10 kali mereka menjawab 10 macam pertanyaan jawaban Sayyidina Ali, tidak pernah sama. Maka Yahudi mengakui bahwa benar Ali adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Kija lain-lain ngejawab karena kondisi, situasi dan orang yang bertanya itu mempengaruhi jawaban yang harus kita berikan. Maksud contoh tanya, yang demanyang bagdanya urang kadewasa. Untuk teruslah urang demanyang dengan pertanyaan sama mantang anak mit. Atau untuk teruslah dengan pertanyaan yang sama urang kaya. Teruslah dengan pertanyaan sama urang gafin. Yang mungkin jawaban walaupun sama pertanyaan harus lain-lah, lain-lain dah jawab. Hanya sama. Hanya sama dah jawab. Walaupun mesti danyang le urang kaya. Amal apa yang terbaik? Yang karena orang kaya apa yang ada jawab sedekah yang terbaik. Ana mungkin lainnya. Terus orang kata yang tanya amal apa yang terbaik? Hanya tak jawab sedekah. Sedih ke? Hanya ke bubul banyak. Wadra sabar, baik galak ke harta gop. Yang jawaban orang kata. Maka Rasulullah sering kita dapatkan hadisnya. Pertanyaannya amal yang terbaik, tapi lain-lain jawaban Rasulullah. Tergantung dengan si penanya, kondisi orang yang bertanya dan situasi ditanyakan. Ya, para jemaah. Jadi batu Hajarul Aswad itu rupanya punya kelebihan. Maka orang berebut mencium batu Hajarul Aswad. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ba'da ma kuffa makna ma kuffu basarihi ma dumtu ala syai'in mithla ma dumtu ala alla akuna hajjajtu masyian li'anni sami'tu anna Allah ta'ala yaqul ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Surah Al-Had 27. Kata Ibnu Abbas, perkataan ini diucapkan ketika Ibnu Abbas itu sudah hilang penglihatannya. Beliau sudah sangat tua, sudah sepuh, matanya sudah buta. Lalu beliau mengucapkan, tidak ada yang lebih aku sesali ya daripada penyesalanku tidak pernah melakukan ibadah haji dalam keadaan berjalan kaki. Jadi penyesalan terbesar Ibnu Abbas tidak melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Nyan penyesalan beliau. Beliau melaksanakan ibadah haji tapi selalu dengan berkendaraan unta. Kenapa beliau menyesali? Karena beliau mengatakan la anni li anni sami'tu annallaha ta'ala yaqul, karena aku mendengar Allah Ta'ala berfirman ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir, akan mendatangi engkau ya rijalan dalam keadaan berjalan kaki dan menunggangi kendaraan. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa ada orang-orang yang berangkat melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki, ada orang yang berangkat dari segala penjuru bumi melakukan ibadah haji dengan berkendaraan. Ibnu Abbas belum pernah mengamalkan satu ayat ini, yaitu rijalan, berjalan kaki. Jadi sangat beliau sesali. Al-Faqih Abu Lais Samarkandi, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, idza kana tariqu qariban fala ba'sa ay yahujja masyian wa huwa afdal.
apabila jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dekat, tidak jauh, ya mungkin orang sekitar Ka'bah Mekah, tidak jauh, maka tidak mengapa melakukan perjalanan haji dengan berjalan kaki, wahwa afdal, dan itu lebih utama. Jadi dalam kondisi kita dekat tinggal dengan Masjidil Haram, maka melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki lebih utama, kata Abu Lais. Wa amma idza kana tariqu ba'idan farraqibu afdal. Adapun apabila jalan yang ditempuh jauh, kayak katanya di Aceh jauh saja gede, maka berkendaraan lebih utama, lebih baik berkendaraan. Baik ya pekat jangan debat. Kadang na urung tu nampak boleh ke pekat jangan debat ni mana mudah jam. Kena pesawat ni pun dia mabih yang debat. Kenapa? Li'annal masyiyata abu nafsahu wa yasu'u khuluqahu. Karena berjalan kaki itu, kata Abu Lais, dapat yang pertama membuat tubuh kita menjadi letih. Menyok kita jangan dapat roh gede kahir. Hai dapat pupuk ibadah haji. Dan dapat membuat akhlak kita menjadi buruk karena jauh sekali perjalanan. Di perjalanan macam-macam terjadi mempengaruhi akhlak kita. Jut ke bro. Menyok kita jangan dapat. Menyok hek kam bagah bengeh ni kam bro akai dah. Ban hek bagah bengeh ni bro akai dah. Bro akhlak. Tapi faida amina min hadal makna, apabila dia merasa aman daripada makna ini, mungkin ada orang yang bisa berjalan jauh, tidak membuat dia letih, tidak membuat dia capek, tidak mempengaruhi akhlaknya menjadi buruk, maka fal masyi afdal, maka berjalan kaki lebih utama. Punya rono naja anak talah hana bro akai ne dro gede hana bengeh ne gogop hana he ne dro gede ne beka begah ka he bila ku aku boleh rukun haji nyan silahkan jangan depak. Nyan menurut Abu Lais, beliau menanggapi apa yang disesali oleh Ibnu Abbas. Jadi artinya kalau kita bisa mengamalkan ayat ini dua-dua, maka lebih utama kita amalkan dua-dua, tajak ngan jalan kaki dan taik kendaraan. Itu katroh gede, katroh Jeddah kadang ini hidrum pesawat kan, jadi Jeddah kadang sehat jalan kaki dari Jeddah ke Mekah. Kah ada buku? Ya, menyoik tajak. Warawat Dhahak anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, seorang tabi'in yang bernama Dhahak, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin kharaja min baitihi qasidan fi sabilillah. Siapa saja orang muslim yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk berperang di jalan Allah, lalu di dalam perjalanan fawaqasathu dabbatuhu qablal qital, sebelum dia masuk dalam medan tempur, rupanya dia dijatuhi oleh kendaraannya. Mungkin mupok motor macam-macam terjadi kecelakaan. Kalau terus medan tempur kerja, pada tengah jalan mati ke kecelakaan kendaraan. Auladagathu hammah, atau dia disengat oleh binatang berbisa, kata Rasulullah, mati juga segala terus medan tempur karena kena sengatan binatang berbisa. Au mata bi ayyi hatafi mata, atau mati dengan berbagai macam kejadian yang membuat dia mati. Apapun kejadian yang membuat orang yang berangkat keluar dari rumah menuju peperangan di jalan Allah mati di jalan, wahwa syahid, dia itu tetap syahid, kata Rasulullah. Kalau terus dah apa medan perang, mati di jalan, kekira syahid. Wa ayyuma muslimin kharaja min baiti hajjan ila baitillahil haram, siapa saja, kata Rasulullah, orang muslim yang keluar dari rumahnya bermaksud melakukan ibadah haji ke baitillahil haram, thumma nazala bihil maut qabla bulughi,
tiba-tiba terjadi kepadanya kematian sebelum dia sampai ke Baitullahil Haram. Mungkin bak asrama haji meninggal ke, atau bak bandara, atau katroh di Arab golong pelaksanaan ibadah haji, golong terus bak Kaabah konyan, baru bak hotel kadang kam meninggal. Nyan nepegah dari Rasulullah, aujaballahu lahul jannah, Allah wajibkan untuknya surga. Maka dia dah pergi lagi yang berjamaah, bahkan mati didih lagi. Sebab menyatawa lagi malamnya dah pegah. Itu terus guna head hard dalam. Idih ka putih tanya, sudah bersih dibersihkan daripada dosa. Terus guna mendawa ka kudola mencuba. Yang bersih lagi tu macam putih. Urapun lagi dah tu klih. Tengok dah tu tengok tu kamari kana kudo. Pulam dosa kalau pra kudo, dosa raya ka pra dalam kudo. Pulau hana darah cukup berang kudo menan ke katanya. Maka lebih ke mati dia lagi. Dia lagi nampak menyunap tujuh haji biar dah melake ke urung haji bedroh nuja bedroh nuwau. Bedroh nuja hana pupu ada anak bedroh nuwau. Menan dah melake. Dah. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allahumma ighfir lil haji wa limastaghfara lahul haj. Ya Allah, kata Rasulullah, ampuni orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang dimintakan ampun baginya oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi Rasulullah dulu sudah mendoakan agar Allah mengampuni orang yang melaksanakan ibadah haji. Atau yang haji gemlake di Rasulullah berpampun ya Allah. Dan orang-orang yang diminta ampunkan untuknya oleh orang yang naik haji. Orang yang haji terpegah katanya. Ada terus nak gedih ben dua nak lelaki ampun dosa salung ba Allah be. Terus gedih dengar katanya yang ya Allah nak ampun dosa tengku bulit ben bulit. Nyan gedanya termasuk orang yang dimohonkan ampun oleh Rasulullah. Maka tenangon nana haji tenang saudara bek ni atitip hai nyo ka puo tiunda tu gila apa men nyan yang fikir pu thi ni fikir hai bek dua ko kalau ke ampun dosa lung ba Allah di adik ke Kaabah nyan bek dia titip tiunda tu nyo tiunda je dablo secara online COD pu dia titip pokoknya. Nah, waruya an Ata ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ata daripada Ibni Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatum fi masjidi hada ta'dilu alfa salatin fi ghairihi illal masjidil haram." Kata Rasulullah, salat satu rakaat ya di masjidku ini, kata Rasulullah, menyamai 1000 salat pada selainnya. Artinya masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nah, kelebihan salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, saboh semayang ini atau saboh rakaat semayang di Masjid Nabawi nyan bandingan jih 1000 rakaat semayang di masjid lain. Pegah oleh Rasulullah. Bandingannya 1000 rakaat salat di masjid lain, kata Rasulullah. Wa fi khabari akhar, dalam hadis yang lain matannya, lain riwayatnya, salatun fi masjidi hada afdalu min asyarati alafi salatin fi ghairihi illa Masjidil Haram. Salat, kata Rasulullah, di masjidku ini lebih utama daripada 10.000. Menyolam hadis mana seribu? Nyo 10.000 salat di selain masjidku kecuali Masjidil Haram. Saboh semayang, saboh rakaat dan semayang bak masjid Nabi ini lebih utama dari 10.000 rakaat dan semayang di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nya hana bandingan, lebih rayu Masjidil Haram. Kepegah di Rasulullah. Para ulama
fuqaha, para jemaah yang dimaksud fuqaha ini berbeda pendapat tentang masjidi. Apa yang dimaksud masjidku oleh Rasulullah? Nah, apakah seluruh Masjidil Haram sekarang yang sebesar itu dikatakan masjid Nabi, atau hanya sebatas luas masjid masa hidup Rasulullah? Ada para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sebatas masjid di mana waktu Rasulullah masih hidup. Nyan batas masjid Rasulullah nyan dan mayang saboh rakaat inan pahalaji firibe dalam sebuah hadis 10.000 dalam hadis yang lain, lebih banyak dibanding dengan salat dalam masjid biasa. Menyoik tepok, menyoik darupah berdatang kemayang bak masjid Nabi yang dimaksud di masa Nabi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya seluruh Masjid Nabawi sekarang kecuali luarnya, pelatarannya yang tidak termaksud. Itu Masjid Nabawi lagi yang kena pelataran, yo boleh pelataran yang hanya termasuk. Nyan nasin yang berpendapat lagi yang para jemaah. Ya. Salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ghairi. Sedangkan salat di Masjidil Haram kata Rasulullah lebih utama daripada 100.000 salat di tempat lain. Mau nyata banding Masjidil Haram dengan masjid lain, kon Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, saboh sembahyang, saboh rakaat sembahyang bab Masjidil Haram bandingan ji 100.000 rakaat masjid lain. Berarti satu rakaat Masjidil Haram 100.000 rakaat masjid lain. Satu rakaat di Masjid Nabi 10.000 rakaat di masjid lain. Satu rakaat di Masjidil Aqsa 1.000 rakaat di masjid lain. Berarti satu rakaat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100 rakaat di Masjidin Nabawi, lebih utama daripada 1.000 rakaat di Masjidil Aqsa. Jadi menyota getanyo ingin sebenarnya yang harus getanyo utamakan ya pelaksanaan salat di Masjidil Haram yang paling utama ini. Lemboi dua Masjidil Nabawi. Ladung karena itanyo awai haji kon imam Madinah ile. Imam Madinah ile kahe di Madinah karena talid arba'in di Madinah, kahe di terus Masjidil Haram kalau mau dengan ile di ba yang kan ubun memang rayu tapi dibanding Masjidil Haram ko rayu Masjidil Haram ide ko kahe talid terus no kalau mau ka ile ka tinggai jamaah ida nyoinan ka tinggai takbiratul ihram imamina nyo sangat bukan kurang lagi nya. Seharusnya siapkan kekuatan kesehatan terutama untuk mengejar ibadah di Masjidil Haram. Nomor 2 baru Masjidil Nabawi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma huwa afdalu min dzalik?" Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan terhadap perbuatan yang lebih utama dari itu, terhadap salat yang lebih utama dari itu. Ada salat lain, kata Rasulullah, yang lebih utama dari salat di masjid beliau, yang lebih utama daripada salat di Masjidil Haram. Ya, nalain kepada Rasulullah. Doh, tanya. Rajulun qama fi sawadil lail. Rajulun qama fi sawadil lail, yaitu orang laki-laki yang bangun di tengah gelap gulitanya malam. Urang budak kemayang tahajud. Nah, fa ahsanal wudu'a, lalu dia berwudu dengan bagus, dengan benar, dengan sempurna. Wa shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat, yuridu bihima ma indallah, yang dia dengan salat itu cuma menghendaki keridaan Allah. Lebih utama 2 rakaat dan sembahyang malam gelap gulita tabudah hana tepu yang tujuan tehta hadap Allahnya adalah untuk mencari ridha Allah dengan berwudu yang sempurna, daripada salat di Masjidil Haram, daripada salat di Masjidil Nabawi, kata Rasulullah.
Tanya mana dalil katanya, tak fikir je kita nama haji yang dengar. Urang kali urang na peng haji kajut. Tanya ka Tuhan Tuhan peng dan haji dah yang dalil kali mau payah dulu Abu Gregor inolin. Nah rupanya yang lebih raya pahala dah minau. Kuadrah beungeuh dengah malam. Pulang ka Tuhan beradhan beudeuh dengah malam. Sembahyang 2 rakaat para jemaah. Kemudian yang terakhir, Ruya an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, semoga Allah ridha untuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala la yudkhila thalathata nafarin fi hajjatil wahidah fil al-jannata." Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memasukkan 3 kelompok pada satu kali pelaksanaan ibadah haji ke dalam surga. 3 orang haji, 3 haji ke pegah oleh Rasulullah, leboh kelompok orang yang sudah masuk surga le Allah. So, yang pertama al-musi biha, orang yang berwasiat dengannya. Yang kedua al-munfidu biha, orang yang melakukannya. Yang ketiga al-hajju anhu, orang yang membiayainya. 3 tengah orang haji. Itu bedah tunggu bayar haki ke haji dunia. Kijang tunggu bayar haki haji. Upah itu kepulung pupah ran ku ayah dong kam linggai projeh nak pegah nyoi dong sang han tempat le lung haji nyo kata kita menyo kam linggai kacok harta nyo kacut kayu haji keleu nyan thidra dong ku bai haki haji bai haki urang haji damang surga long urang pupah urang bingkoh urang bipeng ke gomnya haji damang surga urang yang wasit ayah long almarhum projeh damang surga nyo artiji badal haji. Ini mana peng bayar yo badal haji. Padit nada je no badal haji. 10 juta, 13 juta, degan han 12 juta. Kadang tina yang kurang dok. Pi ben minda yang kurang than. Takun hanapah badal negeri. Tapi punya kurang kau panena. Barang lagi barang ino ti. Punya yang kurang ko monjai bian. Ben minda yang kurang than yang go jung minda. Sip lengkap. Wal umratu wal jihadu kadzalik, kata Rasulullah, dan umrah dan jihad seperti itu juga. Artinya orang yang melakukan umrah juga masuk surga 3 orang itu. Orang yang berwasiat, orang yang membiayai, orang yang melaksanakan, orang berjihad juga seperti itu. Orang yang membiayai, orang yang memberikan izin. Misalnya tanya anu tapi izinkan untuk berjihad. Tanya damang surga, anu tanya katin anak peng, tempat peng di urang kampung na do senjata nanya jihad urang kampung yang tempat peng masuk surga. Mudah-mudahan para jemaah tanya mendung masuk surga. Datuk pengajian kita dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.